Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil mengupdate data store, kemudian juga berhasil mengupdate data admin dari username, kemudian password. Nah, di video kali ini kita akan handle review, walaupun saya sudah buat video sebelumnya di video nomor 47 ya, itu sudah sudah berhasil mereview. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Pertama, ketika kita sudah mereview, satu user sudah mereview, maka tampilkan reviewnya ketika dia mengklik review lagi. Misal, di sini saya kasih contoh misalnya. Misal saya udah pakai akunnya si John ya, si John Chen. Nah, silakan Anda login dulu pakai akun usernya. Saya kasih contoh, misalkan saya mau mereview produk 20 dengan ratingnya 5, terus di sini saya kasih reviewnya misalkan keren, gitu ya, terus saya simpan. Nah, misalkan saya refresh dulu ya, jadi biar datanya baru. Jadi ketika saya klik review, maka harus muncul review yang sudah saya buat. Ratingnya juga berapa, reviewnya apa. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa saya edit gitu ya. Nah, di video sebelumnya kita udah berhasil tuh membuat review. Nah, cuman nanti di video ini kita akan menghandle, pertama kita akan tampilkan data ratingnya, kemudian reviewnya apa. Nanti di bagian admin dia menampilkan reviewnya juga gitu ya. Nah, kita akan handle kita balik ke codingannya dulu ya. Di page-nya user, kemudian di order, lihat dulu di list order. Ya. Di list order. Di sini nanti kita akan menghapus produk ID ya. Kita akan menghapus produk ID. Tapi sebelum menghapus produk ID, kita buat dulu satu hook namanya produk gitu ya. Untuk menghandle detail produk, set produk. Ya, kemudian use state kita kasih empty string dulu. Nah, jadi nanti kita akan memfilter atau menemukan satu produk. Ini kan ada 3 produk nih, satu produk dari produk yang kita klik gitu ya. Misalkan kita mau review produk 40, berarti kita akan mencari produk 40 itu berdasarkan ID-nya. Nah, di review handler kita sudah punya ID produk gitu ya. Kita akan menemukan produk di dalam order. Nah, di dalam order ini ya. Caranya gimana? Caranya saya kasih tahu dulu susunannya ya, susunan apa namanya, struktur datanya. Jadi kalau kita lihat di sini ada order ya, misal di sini sebentar, saya tunjukkan dulu strukturnya. Nih misalkan ini ada order, terus ada products. Ketika di products ada 3 products kan. Nah kita harus menemukan satu produk ini mana yang kita mau review. Misalkan saya mau mereview produk nomor 40, berarti kita harus menemukan produk nomor 40 ini, gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya kita akan buat di sini for const order untuk setiap order gitu ya. Untuk setiap order dari orders. Nah, orders itu ini ya, kita udah punya ya. Orders, maka nih kita karena di dalam order itu ada products array lagi ya, maka kita akan buat lagi for const product gitu dari order.products. Nah, gini ya. Setiap order dari orders, kemudian setiap produk dari order.products, kita akan samakan. Maka, gitu ya, if product id kalau kita lihat data strukturnya, struktur datanya kan begini. Products.productid.id gitu ya. Sama dengan ID. ID itu ini ya, ID produknya. Maka kita akan di sini. Maka set product gitu ya. Product product ID. Nah, gini. Nah, jadi kita sudah menemukan satu produk berdasarkan ID produk ini yang diambil dari setiap orders dan setiap produk yang ada di dalam orders gitu ya. Nah, terus kita save dulu. Kita buka komponen review, terus kita tambahkan di sini props-nya produk. Kita buat ya satu props lagi produk ini untuk menghandle detail produknya gitu. Oke, ini kenapa begini? Oke, udah. Terus kita pas di sini produk gitu ya. Produk sama dengan produk. Terus kita save ya. Kita coba dulu
kita coba dulu, cek dulu, log dulu produknya bener apa enggak gitu ya. Kita console log, kemudian produk, salah ya, produk ini, terus kita save. Nah, dia empty string ya, empty string. Kita coba lihat di sini, kita refresh dulu, kita cek dulu di konsol. Ini saya kecilin aja. Terus misalkan saya mau ngeklik produk 20 yang tadi sudah di review ya, diklik 20. Kita cek di sini. Nah, ini ada produk 20. Terus di dalamnya ada review, kemudian ada user, ratingnya ini. Nah, kita udah berhasil menemukan produk ya di dalam order. Berarti kita nggak perlu lagi pakai produk ID gitu ya. Jadi di sini kita nggak perlu lagi produk ID, karena produk ID itu nanti kita ambil dari sini. Ya, dari ID kita hapus di sini. Jadi produk underscore ID ini yang untuk mengambil produk ID-nya. Terus kita save. Jadi produk ID di sini kita nggak butuh. Ini kita hapus aja. Sip sampai sini. Kemudian di sini juga ya kita buang produknya. Terus di hook-nya juga, di use state-nya maksudnya di sini kita buang juga. Kemudian di sini kita buang juga. Gini. Terus kita save. Terus kita refresh dulu. Kita tes lagi. Review, kita cek ada gak datanya, oke. Terus kita review, misalkan keren gitu ya. Keren terus ratingnya 4 deh ya. Terus kita simpan, berhasil kan. Nah, kita cek lagi. Nah, ini kita refresh dulu, harusnya kosong tuh. Review, nah ini kan kosong, kita lihat di sini data barunya masuk apa enggak. Keren ratingnya 4. Nah, udah ya, cakep ya. Sip. Harusnya nanti ketika dia berhasil di review, maka akan setting kita set rating sama reviewnya kembali ke 0. Kembali ke empty string gitu ya. Maaf, saya pause dulu karena ada azan. Oke. Saya ulangi. Jadi ketika dia berhasil ngasih review, maka kita akan set lagi salah di sini ya. Si review ini kita balikin rating sama set reviewnya, ratingnya ke 1, reviewnya jadi empty string gitu ya. Di sini kalau ini salah nih, kita kasih error dulu ya. Nah, di sini sebelum close kita akan set rating jadi 1, kemudian set review itu jadi empty string. Jadi ketika kita buka dia akan kosong gitu ya. Terus kita save, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, misalkan saya kasih ratingnya 5, terus di sini saya kasih keren cadas gitu ya. Terus kita simpan, dia berhasil. Ketika kita buka lagi harusnya kosong. Nah, gitu ya. Sip. Nah, sekarang kita akan menampilkan review sama ratingnya. Caranya gimana? Nah, ini kita udah punya produknya ya. Terus kita bikin satu variabel namanya review. Artinya sudah di review. Kita ambil dari produk. Terus reviews gitu ya. Kita find untuk setiap review user gitu ya, sama dengan user.underscore id. Nah, usernya kita ambil dari state-nya ya, const user use selector, kita ambil dari state.auth gini ya. Oke, terus kita cek dulu, kita log dulu review gitu ya. Review. Terus kita save. Sekarang kita cek di sini use selector. Oke, ada yang salah ya. Bukan atuh dong, auth. Terus kita save dulu. Nah, kita refresh dulu. Biar ininya bersih lognya. Terus kita klik nomor 20 karena kita sudah mereview nomor 20 ya. Nah, di sini ada reviewnya.
ya. Reviewnya 5, kemudian tadi ratingnya 5, reviewnya keren cadas. Nah, kita akan gunakan sekarang use effect di sini. Use effect untuk merender setiap kali kita mengklik produk gitu ya. If review gitu ya. If review, maka set rating reviewed dot rating gitu ya. Kemudian set review sama review dot review gitu ya. Nah, kita kasih dependensinya itu adalah review. Jadi setiap kali reviewnya berubah, maka akan di render juga. Terus ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita save, kita balik lagi ke sini, harusnya muncul. Nah, ini saya refresh lagi ya. Nah, harus kan tadi awalnya ketika kita klik dia kosong. Sekarang ketika kita klik maka akan muncul hasil yang sudah kita edit. Misalkan keren cadas apa gitu ya. Terus saya kasih ratingnya 2, terus kita simpan. Oke, terus kita cek lagi. Loh, tidak ada. Kita cek lagi. Nah, ini harusnya seperti itu ya. Oke, kita coba dulu. Terus kita simpan. Dia berhasil. Kemudian kalau kita buka, harusnya muncul di sini. Nah, kenapa dia nggak muncul? Kita cek dulu datanya di sini ya. Oke. Sebentar ya. Oke, kalau nggak bisa, kita akalin aja pakai yang di sini ya, get my order. Jadi kita akan buat seperti ini di sini ya. Fonts get my order diambil dari use get my order mutation ya. Betul nggak? Di sini get my order, ya benar, get my order mutation. Jadi ketika dia berhasil, nggak usah disetting, kita langsung aja get my order ya, get my order, terus kita save. Kita coba dulu, tutup dulu, kita refresh lagi. Nah, kita klik di sini muncul, kita simpan. Nah, terus kita klik lagi, berhasil ya. Oke, kita berhasil ya. Jadi ketika kita saya coba lagi ya. Ini kita ganti yang baru, terus kita keren aja gitu. Terus kita simpan. Setelah disimpan, dia akan mendapatkan get my order, artinya kita dapat data baru. Terus ketika kita klik, nah kan tadinya kosong ya, balik lagi kosong. Sekarang kita sudah berhasil menampilkannya. Coba kalau kita refresh, harusnya kalau gagal dia balik lagi ke kosong, tapi kalau kita berhasil, dia harus menampilkan data yang baru. Oke, cakep ya. Dah, kita di bagian sini sudah berhasil. Nanti kita masuk ke bagian admin ya. Atau kalau nggak admin, kita ke sini dulu deh. Nah, tadi produk berapa yang udah kita review tuh? Produk 20 ya, kalau nggak salah ya. Kita cari dulu produk 20, kita cek di sini. Nah, produk 20 ini ada satu reviewers ya. Kita udah punya satu reviewer tadi, si akun si John itu. Sekarang kita tampilkan di sini aja. Kita kasih button di sini ya. Kita kasih button, ketika diklik maka muncul tampilan reviewnya. Atau kita akan bikin reviewnya di sini semua. Tapi maksimal berapa gitu ya. Maksimal 5 atau berapa gitu ya. Kalau mau ditampilkan semua juga bisa aja. Jadi dia banyak banget ke bawah gitu ya. Oke, kita balik lagi. Kayaknya cukup segitu dulu ya video kali ini. Artinya kita bisa membenarkan mengedit ya kali ya, mengedit review kita ya, mengedit review kita. Jadi untuk setelahnya, untuk video setelah ini akan menampilkan review di halaman detail produk, kemudian di halaman admin ya. Cukup sampai sekian video kali ini. Terima kasih.